Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek pengolahan data. Dan dengan saya sendiri, Widi Dwi Wulandari dengan NIM 24334050 sebagai moderator, dan anggota kelompok kami, saya Frina Sandia Barapat dengan NIM 24334046 sebagai pemateri pertama. Saya Fiska Fanzardi dengan NIM 24334047 sebagai pemateri kedua. Baiklah, kepada pemateri pertama kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi pengolahan data yang sudah saya diskusikan oleh kelompok saya sendiri. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada tujuan praktik aplikasi pengolahan data. Yang gimana tujuan tersebut? Yang pertama yaitu memahami penggunaan fungsi dalam pemrograman C. Yang kedua, mempelajari cara pembuatan dan memanggil fungsi untuk pengolahan data. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan fungsi untuk operasi matematika dan statistika yang sederhana. Kemudian yang keempat, melatih logika pemrograman menggunakan pendekatan yang modular. Dan yang kelima yaitu mengetahui proses sorting, pencarian nilai ekstrim, serta perhitungan rata-rata, median, dan modus dengan fungsi yang terpisah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar teori. Bahasa pemrograman C, fungsi atau function merupakan sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam satu blok kode dengan tujuan melakukan tugas tertentu. Konsep dasar fungsi ini didasari dengan prinsip modularitas, yaitu memecahkan satu program besar menjadi beberapa bagian kecil yang mudah untuk dikelola, dipahami, dan diuji secara terpisah. Dengan menggunakan fungsi, pemrograman menjadi lebih rapi, hemat waktu, dan menghindari adanya pengulangan kode atau redundansi. Kemudian di sini ada manfaat utama dari penggunaan fungsi, yaitu yang pertama mempermudah pengembangan program, yang kedua menghemat waktu karena kode dapat digunakan kembali, yang ketiga memperjelas struktur dan alur pemrograman, yang keempat mempermudah proses pencarian kesalahan atau debugging. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang listing program, di mana setiap fungsi ini memiliki peran yang pertama yaitu sweep, yaitu untuk menukar posisi nilai dalam array. Kemudian sort ascending, di mana ini mengurutkan data kecil ke besar. Selanjutnya adalah sort descending, yaitu mengurutkan data yang besar ke kecil. Kemudian find min and max, yaitu menentukan nilai tertinggi dan terendah. Kemudian min, yaitu menghitung rata-rata keseluruhan dari data. Kemudian median yang menentukan nilai tengah, dan mode yang menentukan nilai yang paling sering muncul. Nah, berikut adalah contoh inputnya, di mana kita memasukkan jumlah minimum data yang akan diolah. Kemudian di sini kami menggunakan minimum datanya yaitu 200 data. Kemudian setelah menginput jumlah data yang akan diolah, maka kita akan memasukkan angka-angka tersebut sebanyak 200 angka yang akan diolah. Kemudian analisis program. Setelah data diinput, maka program akan menganalisis data yang diberikan, di mana alur logika programnya yang pertama adalah seperti tadi menginput jumlah data sebanyak minimal 200, kemudian kita input seluruh data numeriknya, kemudian data disimpan dengan alokasi dinamis atau malloc, kemudian proses pengurutan data menggunakan sorting dan pengurutan statistik seperti nilai maksimum dan minimum, kemudian rata-rata atau min, median, modus, dan hasil akan ditampilkan dalam format yang rapi. Nah, seperti inilah output atau hasil tampilan dari data yang sudah diolah dari program. Jadi, kesimpulan dari hasil aplikasi pengolahan data kami yaitu di mana dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi dalam pemrograman C memberikan banyak manfaat seperti memudahkan serta membuat program lebih rapi dan terstruktur. Kemudian program pengolahan data yang dibuat dalam praktikum ini telah berhasil menerapkan berbagai fungsi untuk menghitung nilai statistik seperti rata-rata,
median, modus, dan nilai minimum serta maksimum dengan pendekatan modular. Dengan menerapkan fungsi secara tepat, mahasiswa dapat memahami bagaimana suatu proses besar dapat dipecah menjadi unit-unit yang kecil dan terintegrasi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pengucapan kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.